Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Nabi, sampai ketemu dengan Nabi. Pada hari ini kita akan membahas tentang kisah pembangunan Ka'bah. Jadi selama anak-anak sekalian belajar di rumah, jangan lupa mengulang ngajinya bersama orang tuanya, mengulang kembali hafalan hadisnya, mengulang kembali hafalan doanya, dan jalani adab-adab yang telah diajarkan. Baik anak-anak Nabi, kita masuk kisah pembangunan Ka'bah. Kisah pembangunan Ka'bah ini Abi ambil dari buku Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir dan Tafsir Ibnu Katsir pada situs islamforkids.com dengan situs Raudatul Muhibin .org. Baik anak Nabi, kita lanjutkan. Bismillah. Kisah pembangunan Ka'bah. Siapa di antara kalian yang pernah berkunjung ke Ka'bah? Udah ada yang berkunjung ke Ka'bah? Oh, belum ya. Sabar. Mudah-mudahan insyaallah jika kalian belajar dengan benar, mempelajari ilmu agama dengan lurus, mengamalkan apa yang telah diajarkan, dan mohon doa kepada Allah untuk kita bisa datang ke Ka'bah, maka mudah-mudahan nanti Allah bisa mengabulkan doa kita, karena Allah Maha Pengabul. Selalulah kalian minta di hadapan Allah agar kita semua bisa hadir nanti ke Baitullah, ke Ka'bah untuk melaksanakan haji dan umroh. Amin. Baiklah, siapa di antara kalian yang pernah berkunjung ke Ka'bah? Tahukah kalian apa itu Ka'bah? Ka'bah terletak di dalam masjid yang dikenal dengan nama Masjid Al-Haram. Ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu, daerah di sekitar Ka'bah terlihat sangat berbeda. Ka'bah itu dikelilingi oleh lembah di Mekah dan gunung-gunung dan bukit-bukit di sekelilingnya. Kisah kita kali ini adalah bagaimana Ka'bah yang besar ini dibangun. Kita kembali jauh ke masa lalu. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah yang mulia Ibrahim alaihissalam telah mencapai usia 86 tahun. Selama bertahun-tahun Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh dalam keimanan dan keyakinan. Allah telah memberikan kepadanya pemahaman yang mendalam mengenai Islam dan penyerahan diri kepada Allah secara penuh. Selama bertahun-tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam merindukan kehadiran seorang anak yang soleh. Anak yang soleh merupakan nikmat dari Allah. Hal itu karena mereka dapat membantu menyebarkan Islam kepada yang lainnya. Dan anak-anakku perlu ketahui bahwa Islam adalah salah satu jalan menuju surga Allah. Jika kalian ingin menuju surga, maka pelajari Islam dengan lurus dan benar, dan amalkan apa yang telah kalian pelajari dan apa yang telah Abi ajarkan selama di TPQ Darussalaf. Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan seorang anak yang soleh, seseorang yang sabar, berani, dan berpegang teguh dalam beribadah hanya kepada Allah saja, dan seseorang yang dapat menyebarkan Islam kepada manusia setelahnya. Mengetahui bahwa hanya Allah saja yang memberikan karunia, Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada Allah dan berdoa tidak pernah henti-hentinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Dia berharap kepada Allah, ya Tuhanku. Beliau berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ini termaktub di dalam Al-Quran, surah As-Saffat, ayat ke-100. Anak-anak Abi. Untuk itu, mari kita ambil contoh Nabiullah Ibrahim, yang selalu berdoa tidak putus-putusnya di hadapan Allah. Untuk itu kita apabila menginginkan sesuatu, silakan kita bermohon hanya kepada Allah. Minta kepada Allah. Karena Allah adalah sang pencipta.
apabila kalian menginginkan sesuatu, berdoalah kepada Allah. Hanya Allah yang menjawab doa kita. Tentu saja Allah menjawab doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menganugerahkan seorang anak yang penuh berkah kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya doa itu diijabah oleh Allah dan lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ayahnya yang berbahagia mendidik sang nabi muda di dalam kasih sayang dan pendidikan ayahnya. Ismail muda belajar banyak hal. Ayahnya mengajarkan kebesaran dan keperkasaan Allah dan kesempurnaan dan kemuliaannya. Ilmu ini dikenal dengan nama ilmu tauhid. Inilah ilmu yang pertama sekali yang diajarkan ayahandanya Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail, yaitu ilmu tentang kebesaran dan keperkasaan Allah serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Beliau belajar mengenai kesucian dan ketuhanan, rububiyah Allah, dan menegakkan ibadah hanya kepada Allah semata. Ismail kecil menerima pengajaran sebagai seorang nabi dari ayahnya, dan ayahnya mendapatkan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu terdapat banyak kejahatan di negeri tersebut. Pada zaman Nabi Ibrahim dan Ismail, anak-anakku, manusia telah melupakan kebesaran Allah dan kesempurnaan Allah. Bukannya mencintai Allah secara total dan mengagungkannya dengan ketaatan. Akal orang telah menjadi gila saat itu. Mereka menaruh harapan dan kesetiaan kepada benda-benda seperti batu, pohon-pohon, jimat-jimat, tangkal-tangkal, bahkan kuburan-kuburan. Sukar dipercaya, bukan? Tetapi itu benar. Bukannya beribadah kepada Allah untuk mengharapkan berkah darinya. Mereka bahkan menyembah batu-batu, pohon-pohon. Mereka menganggap pohon-pohon dan batu-batu itu sebagai Allah. Mereka menganggap pohon-pohon batu-batu itu yang mereka gantung-gantungkan sebagai tangkal-tangkal dan jimat-jimat untuk melindungi mereka. Mereka meyakini batu itu bisa melindungi mereka. Anak-anak Abi, lihat pada saat ini. Banyak orang yang percaya batu cincin bisa melindungi dirinya. Maka ini perbuatan syirik. Banyak orang yang percaya tangkal-tangkal jimat-jimat yang digantung di rumahnya bisa melindunginya. Ini adalah perbuatan syirik, perbuatan yang sangat tidak mencontohi para nabi dan rasul. Bahkan perbuatan ini menyebabkan kita bisa kekal di dalam neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tidaklah mereka mengetahui bahwa hanya Allah saja yang memberikan anugerah dan pertolongan. Sungguh jauh lebih besar dan lebih mulia Allah Subhanahu wa taala dari apa yang manusia yakini tentangnya. Ya, manusia telah menjadi gila. Mereka jauh dari jalan menuju surga. Mereka berada di atas jalan menuju neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Tentu saja Allah yang maha tinggi melihat segalanya. Dia melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Dan dia menginginkan untuk mengembalikan manusia kepada jalan menuju surga. Allah tidak pernah meninggalkan manusia di atas jalan menuju neraka tanpa mengutus seorang rasul untuk memperingatkan mereka. Kalian tahu bukan? Bersamaan dengan memberi peringatan, Allah memerintahkan nabinya Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam untuk membangun sebuah tempat khusus untuk beribadah. Itu akan menjadi tempat bagi seluruh manusia untuk menegakkan peribadatannya hanya kepada Allah semata. Tempat khusus untuk beribadah ini bernama Ka'bah yang terletak di Mekah Al-Mukarramah, yang saat ini terletak di negara Saudi Arabia dan akan dibangun di tanah yang diberkahi di Mekah. Maka
para nabi Allah mempersiapkan tugas ini. Mereka diutuskan Allah untuk mendirikan Ka'bah. Mereka memanjangkan peralatan-peralatannya. Mereka menajamkan peralatannya. Mereka mempersiapkan peralatannya dan mengambil kapaknya. Namun Mekah adalah tempat yang luas. Mereka tidak mengetahui di mana yang akan dibangun ini. Ibrahim belum mengetahui di mana akan membangun ini. Namun atas besar dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla mengirimkan angin sejuk untuk membimbing mereka. Angin itu pun bertiup ke arah yang Allah perintahkan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam mengikuti angin itu dengan kapak mereka. Di saat angin terus bertiup, mereka mengikutinya di belakang. Ia kemudian berhenti di tempat, di titik mana Ka'bah akan dibangun. Kemudian dengan kapak mereka, mereka mulai menggali. Kemudian mereka membawa batu-batu besar, menyusun-nyusunnya dengan rapi. Batu-batu itu akan membentuk 4 dinding. Ketika mereka meletakkan batu-batu itu dan menyempurnakan tugasnya, mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikan kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau yang penerima taubat lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengerjakan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan hal hikmah As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Di dalam surat Al-Quran ayat 127 sampai ayat 129. Anak Nabi, ketika batu demi batu diletakkan, dinding Ka'bah menjadi lebih tinggi. Dindingnya menjadi begitu tinggi sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak lagi dapat mencapai puncaknya. Nabi Ismail menemukan batu besar, meletakkannya, dan Nabi Ibrahim berdiri di atasnya. Akhirnya beliau dapat menyempurnakan dinding Ka'bah itu. 3 susunan batu itu disemen. Ka'bah yang besar telah dibangun. Ka'bah menjadi simbol tauhid bagi semua manusia. Dia berdiri menjadi peringatan pada hari ini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tahukah kalian, ketika berdiri untuk solat kita menghadap ke arah Ka'bah. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala memberikan titik temu seluruh umat manusia untuk berhadapkan wajah dan menyerahkan diri kepadanya ke arah Ka'bah. Itulah kisah bagaimana Ka'bah dibangun. Kita belajar bahwa Ka'bah dibangun untuk alasan yang besar. Alasan yang sama ketika Allah menciptakan kita. Untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak lain untuk beribadah kepadamu. Inilah kebesaran dan kita mencintainya. Dan inilah kebenaran dan kita mencintainya. Dan segala sesuatu yang disembah selain Allah adalah dusta. Itu adalah kezaliman, kejahatan yang paling besar dan kita membencinya. Allah menjadikan kita muslim dan sebagian muslim, dan sebagai muslim
Allah memerintahkan kita untuk mengikuti contoh yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisakah kamu mengingat doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim di depan Ka'bah? Beliau berdoa agar Allah mengutus seseorang Rasul terakhir. Maka Allah mengutus Rasul terakhirnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Juga berada di atas jalannya Nabi Ibrahim, jalan yang hanif, yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah jalan Islam. Islam telah lengkap dan telah sempurna. Islam adalah agama jalan yang lurus menuju surga. Maka anak-anakku, Islam yang kita anut ini telah sempurna anak-anakku. Tidak ada ibadah-ibadah tambahan lainnya. Kita harus mengikuti Islam sesuai dengan syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat kita itu membuktikan keislaman kita. Yang pertama, kita meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar, hanya Allah. Yang kedua, kita meyakini segala syariat, segala tata cara ibadah, segala apa yang dibawa oleh Rasul, itu yang kita imani dan kita jalankan. Bukan perkara-perkara yang baru yang datang kemudian. Inilah anak-anakku yang harus kita pegang supaya ibadah kita lurus, hanif, dan tidak tersesat. Aku berdoa kepada Allah agar memberkahi dan memuliakan semua nabi dan rasulnya. Dan akhirnya anak-anakku, segala kesempurnaan, puji dan syukur hanya milik Allah segenap dan semata. Tuhan yang maha sempurna, yang maha mulia, yang maha agung. Untuk itu anak-anakku, ambillah contoh dari sikap Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok yang taat dengan perintah Allah. Beliau adalah sosok yang teguh pendirian, yang kokoh. Dan beliau adalah sosok yang membasmi segala kesyirikan di muka bumi ini. Makanya anak-anakku, kalian adalah generasi-generasi salaf yang menegakkan tauhid di muka bumi ini. Apabila di keluarga kita menemukan bapak kita, ibunda kita memasang tangkal dan jimat-jimat, nasihati, hilangkan dari muka bumi ini tangkal-tangkal dan jimat itu. Nasihati anak-anakku, karena tangkal-tangkal dan jimat-jimat itu adalah merusak akidah kita, bahkan menyeret kita ke dalam neraka jahanam yang menyebabkan kita bisa kekal di dalamnya. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga semoga Allah mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa hisab, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan ke dalam surga Jannatun Firdausnya tanpa hisab, bersama orang tua kita, bersama keluarga kita, bersama kaum muslimin dan muslimat, dan bersama sanak saudara kita dan adik-beradik kita, serta datuk moyang kita dan kakek kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan diri kita dari kebid'ahan dan dari kesyirikan yang selama ini telah kita lakukan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Demikian pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Abi. Jangan lupa amalkan ilmunya, dan jangan lupa amalkan apa yang telah Abi ajarkan.